Halo anak-anak, kembali dengan saya Koco Mulyanto. Bapak akan menjelaskan topik yang baru, yaitu dengan bertema Raja Pendukung Dhamma. Ada beberapa raja yang menjadi pengikut Sang Buddha. Yang pertama, Raja Bimbisara. Yang kedua, Raja Ajatasattu. Yang ketiga, Raja Pasenadi. Yang keempat, Raja Asoka. Yang kelima, Raja Kaniska. Nah, jadi itulah nama-nama tersebut yang turut menjadi pengikut Sang Buddha. Raja yang pertama akan Bapak jelaskan itu adalah Raja Bimbisara. Raja Bimbisara adalah seorang yang berkuasa di wilayah Magadha, di kerajaan Rajagaha. Pada awal Raja Bimbisara berjumpa dengan Sang Buddha, tetapi Sang Buddha ketika itu ia bernama dengan sebutan panggilan Pertapa Gotama. Pada ketika itu Pertapa Gotama melewati kerajaan dari Raja Bimbisara. Raja Bimbisara memanggil Pertapa Gotama untuk berbincang-bincang atau mengobrol sesuatu yang ingin diomongin. Ketika sesudah Pertapa Gotama menemui Raja Bimbisara, Raja Bimbisara mengatakan, "Maukah engkau melepaskan jubahmu dan berhenti menjadi pertapaan? Jika engkau melepas jubahmu, maka setengah kerajaan ini atau kekayaan saya akan saya berikan kepada Anda." Lalu Pertapa Gotama mengatakan, "Saya sudah teguh dan bulat untuk menjalani pertapaan dan menemukan jalan kebenaran dengan sesuai cara saya." Lalu Raja Bimbisara berkata, "Jika engkau menemukan jalan kebenaran itu, mohon sudilah berjanji untuk kembali ke sini dan memberikan kepada saya." Lalu Pertapa Gotama mengatakan, "Saya akan berjanji, jika saya menemukan itu, saya akan kembali ke sini dan memberikannya kepada Tuan Raja." Nah, setelah beberapa waktu melakukan perbincangan, ngobrol, sampailah pada waktunya Pertapa Gotama telah mencapai penerangan sempurna, atau biasa disebut karena mencapai penerangan sempurna, Pertapa Gotama dipanggil dengan sebutan Buddha. Jadi nama lengkap pada saat itu Buddha Gotama. Nah, setelah Buddha Gotama mencapai penerangan sempurna, ia mengajak biku 3 bersaudara Mahakasapa beserta murid-murid biku yang lainnya untuk menemui Raja Bimbisara. Setelah Sang Buddha sesampainya di kerajaan Raja Bimbisara, Raja Bimbisara melayani kedatangan Sang Buddha beserta murid-murid biku yang lainnya. Dan Raja Bimbisara pun memberikan wilayah hutan bambu. Wilayah itu bernama Weluwanarama. Wilayah tersebut yang memang untuk terkhusus tempat Sang Buddha atau murid-murid Sang Buddha tempat istirahat, dan juga sebagai sekaligus tempat untuk bisa mudahnya Raja Bimbisara beserta masyarakatnya untuk bisa sharing Dhamma atau diskusi tentang Dhamma bersama Sang Buddha. Nah, mungkin sampai di situ dari penjelasannya, dari pertemuan Sang Buddha dengan Raja Bimbisara. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa Raja Bimbisara walaupun dia sudah menjadi seorang yang berkuasa, menjadi seorang yang raja, ia pun tidak
merasa untuk tidak ingin belajar, tetapi dia sadar dia sudah menjadi pengikut Sang Buddha dan sepatutnya untuk mempelajari Dhamma dan mempraktekannya. Dengan cara itulah Raja Bimbisara ada tumbuhnya kebijaksanaan dengan mempelajari Dhamma dan mempraktekkan Dhamma di dalam kesehariannya. Dengan sang raja memahami Dhamma, mempraktekkan Dhamma, disitulah ia akan menjadi seorang raja yang rendah hati dan tidak sombong kepada anggotanya dan masyarakatnya. Sampai di situ penjelasan singkat mengenai pertemuan Raja Bimbisara dengan Sang Buddha. Kita lanjut ke raja yang selanjutnya, yaitu Raja Ajatasattu. Raja Ajatasattu ini adalah anak dari Raja Bimbisara dan Ratu Wedehi. Pada masa muda Raja Ajatasattu ia dihasut oleh Biku Dewadatta. Nah, Biku Dewadatta ini menghasut Raja Ajatasattu untuk membunuh ayahnya sendiri, yaitu Raja Bimbisara. Dan Raja Ajatasattu menuruti perkataan dari Biku Dewadatta. Raja Ajatasattu menyiksa ayahnya sendiri sampai akhirnya ayahnya sendiri pun meninggal di penjara dengan memberikan penyiksaan secara terus-menerus dari anak buah Raja Ajatasattu. Nah, tujuan dari Raja Ajatasattu melakukan seperti itu karena ingin secepat mungkin untuk mengambil kekayaan atau kerajaan agar Raja Ajatasattu dapat memiliki kekayaan itu. Setelah berhasil sesuai rencana dari Raja Ajatasattu, dalam beberapa hari ke depan kemudian Raja Ajatasattu mengalami yang namanya sesuatu ketidaktenangan di dalam tidurnya. Ia terganggu dengan suatu keburukan-keburukan yang sudah dilakukannya terhadap ayahnya sendiri. Sampai pada akhirnya karena sudah tidak tahan Raja Ajatasattu, ia bertemu dengan tabibnya sendiri, yaitu Tabib Jiwaka. Tabib Jiwaka mengusulkan kepada Raja Ajatasattu untuk Raja Ajatasattu menemui Sang Buddha. Setelah sampainya di sana, Raja Ajatasattu menemui Sang Buddha. Raja Ajatasattu langsung mengatakan sebagai permintaan maafnya atas kesalahan yang telah diperbuatnya terhadap ayahnya sendiri. Lalu Sang Buddha berkata, "Saya memaafkanmu." Setelah itu Sang Buddha memberikan sebuah khotbah kepada Raja Ajatasattu. Setelah Raja Ajatasattu diberi khotbah, akhirnya Raja Ajatasattu mulai memiliki merasa ketenangan, mulai memiliki merasa kedamaian, karena Sang Buddha pun sudah memaafkannya serta dia pun bisa untuk lebih memperbaikinya ke depannya. Karena Raja Ajatasattu sudah meyakini Sang Buddha, akhirnya ia pun menjadi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena sudah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, ia pun Sang Raja Ajatasattu menselenggarakan yaitu sidang Sangha yang pertama. Setelah 3 bulan yang lalu Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana atau meninggalnya. Nah, ketika itulah Raja Ajatasattu mulai mendukung dari kegiatan
para biku-bikunya, murid-murid dari Sang Buddha. Nah, jadi itulah dia mengenai dari pertemuan Raja Ajatasattu dengan Sang Buddha. Jadi yang bisa diambil dari cerita itu bahwa sebagai kita yang sudah pernah merasa ada melakukan kesalahan kepada orang lain, setidaknya kita merendah diri mengaku kesalahan kita. Jika kita pernah ada kesalahan kepada orang lain, kita mengaku sebagai rendah diri kita, mohon maaf kepada orang yang pernah kita salahi. Jadi itulah suatu bentuk yang namanya kedewasaan bagi kita dan kembalinya suatu hubungan yang baik kepada orang lain. Mungkin di situ penjelasan saya mengenai Raja Ajatasattu dengan Sang Buddha. Kita lanjut yang mengenai raja selanjutnya, yaitu Raja Pasenadi. Raja Pasenadi ia berkuasa di wilayah Kosala. Karena wilayahnya bernama Kosala, ia pun menjadi panggilan Pasenadi Kosala. Raja Pasenadi ini memiliki ratu yang bernama Malika. Awal Raja Pasenadi bertemu dengan Sang Buddha itu ketika Raja Pasenadi mengunjungi di kerajaan Cetawana di kota Sawati. Nah, disitulah asal awal mula pertemuan Raja Pasenadi dengan Sang Buddha. Ketika Raja Pasenadi memberikan pertanyaan kepada Sang Buddha dan Sang Buddha menjawab pertanyaan dari Raja Pasenadi. Raja Pasenadi pun puas dengan jawaban-jawaban dari Sang Buddha. Setelah itulah Raja Pasenadi memiliki berkeyakinan untuk menjadi pengikut Sang Buddha atau beragama Buddha. Karena sudah menjadi pengikut Sang Buddha, Raja Pasenadi menjadi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, setelah ia meyakinkan diri itu, ia pun menjadi senang dan suka dalam mempraktekkan keseharian Dhamma kepada dimanapun ia berada dan siapapun ia berjumpa. Dan ada beberapa pesan nasihat yang Sang Buddha berikan kepada Raja Pasenadi. Ada 4 hal yang tidak boleh dianggap remeh oleh Raja Pasenadi, pesan dari Sang Buddha. Yang pertama, itu adalah kesatria muda. Kesatria muda ini adalah seorang yang mudah melakukan suatu keburukan yang dapat mengakibatkan kekejaman banyak orang. Yang kedua, ular berbisa atau kita sebut biasa ular kobra. Nah, ular berbisa ini sangatlah membahayakan bagi organ tubuh seorang manusia atau tubuh makhluk lain, hewan lain yang merasa kena beracunnya, maka itu akan sangat merusak tubuhnya sehingga mengakibatkan terbunuhnya diri kita. Terus yang ketiga itu api. Nah, api inilah yang dinamakan membahayakan pada kulit kita karena itu bisa mengakibatkan yang namanya panas bagi tubuh kita. Yang keempat itu biku muda. Karena dengan biku muda ia apabila dengan terusnya berlatih, maka disitunya ia akan memiliki yang namanya pencapaian dari kebijaksanaan. Nah, jadi itulah dia dari 4 hal yang Sang Buddha beri pesan nasihat kepada Raja Pasenadi untuk tidak mensepelekan hal itu. Jadi itulah yang bisa kita ambil, bahwa
apapun yang kita lakukan dalam keseharian, kegiatan kita, pekerjaan, itu tidak boleh kita anggap remeh. Hal apapun itu harus kita tetap waspada dan untuk tetap sadar dengan lingkungan sekitar kita. Mungkin disitulah yang mengenai yang bisa Bapak jelaskan pertemuan Raja Pasenadi dengan Sang Buddha. Kita lanjut ke raja selanjutnya, yaitu Raja Asoka. Raja Asoka, ia adalah raja ketiga dinasti Maurya. Raja Asoka memerintah selama 300 sampai 232 sebelum Masehi di Hindia. Arti dari kata Asoka adalah tidak sedih. Raja Asoka di waktu masa mudanya, ia melakukan suatu kekejaman, menguasai wilayah-wilayah kerajaan lain yang ingin dia kuasai dengan secara kejam. Sampailah ketika ia berjumpa dengan kerajaan yang bermayoritas agama Buddha, ia pun turut menghancuri kerajaan tersebut. Sampai-sampai masyarakat tersebut banyak yang meninggal. Ketika ia menyadari bahwa peperangan itu telah banyak sekali pertumpahan darah yang telah ia perbuat. Nah, setelah itu Raja Asoka pun merasa bersalah. Ia pun menemui para biku dan masyarakat sebagai bentuk permintaan maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sebagai permintaan maafnya, Raja Asoka pun membangun dan turut memberikan perkembangan agama Buddha di negara Hindia tersebut dengan membangun wihara, dengan membangun rumah sakit, dengan membudayakan vegetarian kepada masyarakat tersebut, serta melestarikan, menjaga tempat-tempat dianggap suci atau peninggalan dari agama Buddha. Contoh yang pertama, awal Sang Buddha lahir di Taman Lumbini. Yang kedua, Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, pohon Bodhi. Yang ketiga, Sang Buddha memberikan khotbah Dhamma pertamanya di Taman Busa Isi Patana. Terus selanjutnya yang keempat, meninggalnya Sang Buddha atau bisa disebut mencapai Maha Parinibbana. Jadi keempat peristiwa ini Raja Asoka jaga dan tetap lestarikan yang sudah dianggap dari tempat-tempat suci, peninggalan dari perjalanan Sang Buddha. Serta Raja Asoka pun turut mendukung menselenggarakannya sidang sangga yang ketiga di daerah Pataliputa. Nah, dengan terselenggaranya itu maka adanya suatu semakin hubungan dalam kebikuan serta mengulang kembali Dhamma sama antara biku. Nah, mungkin sampai di situ mengenai pertemuan pengenalan dari Raja Asoka dengan ajaran Buddha. Jadi bisa kita ambil dari Raja Asoka, walaupun ia berkuasa dengan banyak harta kekayaan yang melimpah di daerah yang tersebut, Raja Asoka tetap ia mempraktikkan ajaran Buddha serta mempelajarinya. Dan yang istimewanya dari Raja Asoka ini, ia tetap bisa bertoleransi kepada masyarakat yang tidak beragama Buddha. Disitulah
istimewanya dari juga Raja Asoka yang sangat memahami ajaran Buddha dan mentoleransi kepada masyarakatnya. Karena Raja Asoka pernah berkata di dalam kata toleransinya, "Janganlah engkau menghormati agamamu sendiri hanya karena engkau mencaci agama lain. Itu sama saja engkau mencelakai sendiri." Jadi itulah dia yang mengenai pesan singkat toleransi kepada kita sebagai umat Buddha untuk kita menerima perbedaan di lingkungan kita. Mungkin di situ mengenai penjelasan saya tentang Raja Asoka. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan raja yang selanjutnya bernama Raja Kaniska. Raja Kaniska ini ia berkuasa di kerajaan Pakistan yang sekarang sudah bernama Kerajaan Pakistan, dan selama Raja Kaniska ini ia menjadi raja di daerah itu, ia pun mendukung untuk terselenggaranya sidang sangga pada waktu itu dalam mentranslatekan bahasa Tripitaka ke bahasa Sanskerta. Tidak hanya itu saja, Raja Kaniska pun juga mendukung dalam membuat sutra untuk dikirim ke Tiongkok sehingga penyebaran agama Buddha sampai ke Tiongkok. Jadi itulah yang dinamakan suatu gerakan-gerakan dari Raja Kaniska. Dan selama hidup Raja Kaniska, walaupun ia beranut agama Buddha, tetapi Raja Kaniska pun turut juga bertoleransi kepada agama yang terdahulunya yang pernah ia beragama Hindu. Jadi selama itulah Raja Kaniska memerintah. Sampai pada di zaman sekarang, para peneliti mencoba menggali bagaimana sejarah di zamannya Raja Kaniska memerintah di masa itu. Begitu banyak beberapa penelitian yang ditemukan oleh peneliti, yaitu peninggalan Raja Kaniska yang koin emas bergambar Buddha. Terus ada candi, yang di dalam candi itu ada tulang, itu tulang sang Buddha, yang memang tulang sang Buddha terkhusus dalam pembangunan untuk candi. Tujuannya sebagai melestarikan penghormatan dengan sang Buddha. Nah, jadi mungkin sampai di situ mengenai penjelasan dari Bapak mengenai beberapa raja. Mungkin sampai di sini dari apa yang Bapak berikan dengan tema yang baru. Saya tutup akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.